Jagat hiburan yang identik dengan kemewahan dan decak kagum dunia panggung serba canggih dan rasional, seolah nyaris tak menyisakan ruang irasional seperti kejadian di luar nalar. Tapi pengalaman itu rupanya benar-benar dirasakan penyanyi Tiara Andini. Runner-up Indonesian Idol ini mengaku pernah mengalami teror mistis yang terjadi di rumahnya. Kejadian mistis itu bahkan sempat membuatnya terus dihantui rasa takut. Lantas, benarkah Tiara memang memiliki indera keenam hingga bisa menembus batas dunia lain? Itu cerita udah lama banget, udah waktu aku SD, masih di Jember. Dan memang kalau dibilang aku sama adik-adik aku, memang aku yang paling peka gitu di antara lainnya gitu. Aku sama kayak papa, lumayan peka dengan hal-hal kayak gitu. Cuman nggak setiap saat juga, mungkin waktu aku capek atau aku lagi gak fokus mungkin ya gitu. Kemampuan Tiara melihat sosok tak kasat mata yang dimiliki sejak kecil membuat Tiara sering melihat makhluk astral entah ketika berada di sekolah maupun saat berada di tempat umum. Bahkan ketika menjalani karantina saat mengikuti ajang Indonesian Idol, Tiara dan Mahalini juga sering mendapat serangan mistis. Lantas benarkah kemampuan indera keenam Tiara diturunkan dari sang papa? Jadi waktu itu aku sempat ngelihat sosok ya putih, kayak panjang gitu loh, dia berdiri di atas di lantai 2 rumah aku. Terus ya udah dia diem aja gitu, aku keluar ngeliat dia terus kayak diem aja, serem banget gitu kayak enggak, aku langsung kayak terpaku aja, asik terpaku, udah kayak liat orang ganteng ya. Enggak, itu sama sekali gak ganteng loh, gak ada mukanya sih, cuman putih doang gitu. Terus aku langsung masuk kamar lagi, tidur lagi karena ketakutan. Aku mau bangunin orang tua aku, kamarnya itu harus nyebrang dulu, harus ngelewatin dia dulu gitu loh. Masa aku misi-misi, nggak mungkin. Ya aku balik lagi lah, say. Aku ngeliat nenek-nenek sih, dia duduk di depan aku. Jadi waktu itu aku mau tidur sama adik aku sekasur, sekamar. Terus dia udah tidur duluan, terus aku kayak nggak bisa tidur, kayak gelisah gitu, aku nggak tahu kenapa. Terus di depan kasur aku itu ada kursi. Nah, kursinya kan kosong kan, gak ada yang dudukin. Terus kayak tiba-tiba gak ada apa-apa, waktu aku kedip kayak ada nenek-nenek duduk di situ di depan aku. Serem sih, aku langsung kayak sekujur tubuh tuh panas. Bukan kayak mau kerasukan, bukan ya, panasnya tuh kaget gitu. Terus ya aku aduh ngapain ya kaget. Terus aku meremin, dia hilang gitu. Ada sama adik aku tadi. Dia tidur. Tak hanya Tiara, sebelumnya Brisia Jody juga mengaku sempat mengalami teror mistis di rumahnya. Jody pun menceritakan teror mistis yang dialaminya di media sosial. Akhir-akhir ini tuh kayak parah banget. Akhir-akhir ini dia mimpi buruk terus, sebenarnya udah dari sebulan lalu sih. Jadi kalau cerita, misalnya nih pagi-pagi kayak aku mimpi buruk, disamperin inilah, disamperin itu, terus mimpinya aneh-aneh semua. Kadang kalau misalnya bangun, air mataku udah bercucuran. Ya lebam-lebam gitu, terus kadang-kadang kalau lagi ngobrol tiba-tiba kayak ada yang nonjok. Pas dilihat di sini ternyata udah lebam segini gitu, lebam biru. Terus banyak semuanya lebam, aku nggak tahu kenapa, capek juga enggak. Serangan mistis juga sempat dialami pedangdut Dewi Persik beberapa waktu lalu. Ya, mantan istri Saipul Jamil ini mengaku tiba-tiba tubuhnya merasakan sakit yang tak biasa usai bangun tidur. Apalagi sebelumnya, DP juga sempat mengalami mimpi buruk. Lantas benarkah DP curiga jika sakit yang dialaminya adalah perbuatan temannya sendiri yang tak suka dengan dirinya? Itu kalau orangnya kalau istirahat 1 jam, 2 jam itu aku sudah tidur. Udah enak, bangunnya itu babe aku sudah nyaman gitu. Nah ini dari kemarin, aku tuh setiap malam, jam 12 malam ke atas, kaki sebelah sini tuh selalu kayak di sini nih, ininya, itu kayak ditusuk-tusuk, sininya seperti ditusuk-tusuk. Biasanya kalau linu-linu, minum obat tuh peregangan otot, itu besoknya udah sehat gitu. Ini enggak. Ada salah satu perempuan, aku gak perlu sebutin namanya siapa, dia di belakangnya lemari besar, saya buka lemarinya, di situ saya bilang, saya nggak mau ini buat kamu, saya balikin. Dari situ aku langsung sehat lagi, terus aku langsung beraktivitas kembali.
DP memang telah usai mengalami serangan mistis, tapi Ruben Onsu dan Indah Dari justru masih harus berjibaku melawan teror mistis yang menimpa mereka. Serangan itu mulai dari kedatangan binatang aneh hingga berupa rasa sakit aneh di bagian tubuh seperti yang dialami mantan istri Lucky Hakim ini. Lantas mungkinkah gejala tindakan irasional ini justru makin subur di tengah persaingan ketat di jagat hiburan tanah air? Kalau aku alhamdulillah ya Mbak, aku mau ditipu, aku mau diapain, aku ikhlas-ikhlas aja. Tapi kalau misalkan orang itu merasa sakit hati atau kayak gimana, mereka melakukan segala sesuatu apapun, hal itu kan nggak mungkin nggak ada ya. Hal itu pasti ada, cuman bagaimana caranya kita menyikapi kan. Kalau aku sikapi dengan positif aja, Babe. Nggak apa-apa, aku terima. Itu mungkin kemampuan aku yang aku punya daripada saudara aku, mungkin teman-teman aku juga gitu kan. Jadi ya nggak apa sih, aku syukuri aja. Mungkin kalau misal aku bisa lebih berani, aku bisa ngeseriusin lagi gitu. Takut sih sebenarnya, cuma penasaran sih, jujur.